Halo, perkenalkan nama saya Dimi Ferdiana. Saya berpengalaman di bidang produk desain sudah lebih dari 7 tahun. Dan sekarang saya sedang bekerja di Ruang Guru sebagai product design lead. Di sini saya akan bantu kamu agar semakin mahir lagi ketika kamu melakukan riset produk dan layanan. Seperti dimulai bagaimana caranya menyusun strategi, melakukan riset, hingga mengolah data hasil riset tersebut, sehingga riset yang kamu lakukan bisa menghasilkan banyak insight yang bermanfaat. Tentunya agar produk kamu semakin baik lagi ya. Kenapa paham dan mampu mempraktekkan hal tersebut menjadi penting? Karena pada tahap awal tersebut, strategi desain akan menentukan hasil risetnya itu sendiri. Apakah dengan melakukan riset ini hasilnya akan memberikan dampak bagi bisnis maupun pengguna, atau jangan sampai tidak ada sama sekali ya. Selain itu, bagaimana kita melakukan hasil riset haruslah dengan cara yang benar. Nanti kita akan belajar beberapa pendekatan metode riset yang tepat dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Dan pada akhirnya kita dapat memberikan saran dan solusi yang tepat dan selaras dengan kebutuhan bisnis maupun pengguna. Pertama kali saya belajar tentang desain produk, saya tidak mengerti apa-apa. Saya tidak mengerti bagaimana caranya berbicara dengan orang lain, belum begitu percaya diri, bahkan saat mewawancara dengan user ada sedikit rasa canggung. Saya tidak tahu bagaimana melakukan riset, memvalidasinya, sampai mempresentasikannya kepada stakeholders. Sebenarnya saat studi saya tidak kuliah di jurusan yang sama dengan desain, namun di akhir tahun studi saya bergabung dengan sebuah inkubator startup di kampus saya. Saya bertemu dengan orang yang berpengalaman di bidang teknologi digital dan startup. Pada awal karir saya bekerja di Traveloka sebagai product designer. Di sana saya banyak menangani project bisnis ke bisnis atau B2B dan project bisnis ke customer atau B2C. Ketika mengerjakan project bisnis ke bisnis, biasanya akan terasa lebih kompleks dan sulit untuk memahami proses dan alur kerja yang dilakukan oleh user platform tersebut. Namun, variasi dari tipe pengguna tidak terlalu banyak seperti yang dipunyai aplikasi bisnis ke customer. Proses kompleks tersebut misalnya membantu pengelola hotel untuk mengatur ketersediaan kamar, harga, promosi, reservasi, hingga pembayaran. Maka dari itu, kemampuan kamu berkomunikasi dan kemampuan memahami konteks yang rumit akan sangat penting. Selain itu, saya juga ikut mengerjakan proyek-proyek bisnis ke customer atau B2C. Hampir semuanya adalah proyek hotel. Mulai dari bayar di hotel, pengingat check-in, special request, dan hotel promosi. Bedanya dengan bisnis ke customer, dari segi kompleksitas alur, tidak begitu rumit. Namun, variasi dari tipe penggunanya lebih banyak, sehingga perlu lebih berhati-hati di saat pemilihan solusi, karena perlu dipastikan bahwa solusi yang kamu bikin nanti bisa dipakai untuk banyak tipe user. Kamu juga harus dituntut untuk memberikan desain yang bagus secara visual ya. Setelah itu dan hingga sekarang, saya lebih banyak mengerjakan proyek-proyek customer facing atau B2C, seperti menyediakan platform konsultasi kesehatan pada saat saya di Klik Dokter, hingga menyediakan pembukuan transaksi atau akunting ya untuk Kredibook yang mudah bagi pelaku usaha UMKM. Saat ini saya bekerja di Ruang Guru sebagai product design lead. Bedanya sekarang saya lebih aktif membantu perusahaan, tim produk, dan tim desain dalam menentukan strategi riset hingga menerjemahkannya ke dalam tugas-tugas atau proyek-proyek yang nantinya akan menjawab target-target yang telah ditentukan oleh manajemen. Bagaimana memulai karir sebagai product designer? Saya mulai belajar tentang product design dari seorang yang bekerja di Google sebagai konsultan product design untuk di area Asia Tenggara. Saya dimentori olehnya mulai dari detail, strategi, dan juga taktisnya seperti apa. Saya tahu betapa hebatnya peran seorang mentor di awal perjalanan karir saya. Oleh karena itu, saya akan berusaha menjadi mentor yang seperti itu untuk kamu ya. Bersama saya, kita akan belajar cara membuat strategi UX research,
bagaimana stakeholders align dengan kebutuhan bisnis dan user. Bagian yang terpenting adalah bagaimana melakukan UX research itu sendiri. Dimulai dari strategi UX design, membuat research plan, melakukan user research, gather data hasil risetnya, dan juga membuat insight atau rekomendasi yang akan dipakai untuk stakeholders nantinya. Apakah kamu ingin memahami bagaimana cara membuat strategi desain yang baik sehingga proyek-proyek yang akan dieksekusi akan lebih tepat? Apakah kamu ingin punya rencana penelitian yang lebih terorganisir, memahami kebutuhan user yang sebenarnya, menentukan prioritas bisnis dan user? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk belajar UX Research. Sampai ketemu di kelas ya. See you!